أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga hari ini alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk menghirup udara yang segar, menghirup udara 1 Syawal 1445 Hijriah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Seandainya ranting-ranting pepohonan di seluruh dunia ini kita jadikan telananya, kemudian lautan kita jadikan tintanya, niscaya tak cukup untuk menuliskan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah hari ini Allah masih mengokohkan keimanan kepada kita semuanya, yang keimanan yang Allah karuniakan itu mampu menggerakkan diri kita, menghantarkan diri kita untuk melaksanakan setiap aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu merasakan nikmatnya setiap aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah kita yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan mampu mengantarkan kepada kita insyaallah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita jalani selama 1 bulan penuh, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, adalah sebuah perjalanan, proses yang kita lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target yang kita jalankan selama 1 bulan penuh berpuasa adalah menjadikan pribadi kita bukan hanya sekedar beriman saja, mengakui Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, sekedar percaya saja, namun Allah ingin menaikkan derajat kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan puasa dan seluruh aktivitas yang ada di bulan Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 2 yang mesti kita ingat, bahwa 2 target inilah yang di bulan Ramadan senantiasa dibiasakan, dan ini akan senantiasa kita lestarikan pasca Ramadan. Jadi 2 hal penting ini adalah hasil orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kesolehan pribadi kita. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk sholat. Sholatnya bukan hanya sholat biasa, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat witir, dan berbagai aktivitas ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di bulan Ramadan juga kita
tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, dan seluruh aktivitas dalam rangka menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan adalah akan tampak bagaimana setelah Ramadan ini tetap melestarikan apa-apa yang dikerjakan selama di bulan Ramadan. Kalau selama di bulan Ramadan kita ada qiyamul lail, sholat tahajud, mari pasca Ramadan ini juga kita biasakan, meskipun mungkin secara kuantitas atau jumlahnya dan juga kualitas tidak sama ketika di bulan Ramadan. Namun ini menjadi ukuran apakah kita sudah termasuk soleh secara pribadi, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meningkatnya ketakwaan sosial kita atau kesolehan sosial kita. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di bulan Ramadan begitu ringannya tangan kita membantu saudara kita. Kita peduli dengan saudara-saudara kita. Kita ingin berbagi dan diwujudkan dengan kita diwajibkan orang-orang yang berpuasa itu membayar zakat. Nah, ini merupakan sebuah wujud bahwa kesolehan secara sosial atau ketakwaan secara sosial ini harus tampak dari pribadi-pribadi orang-orang yang berpuasa. Apakah setelah kita selesai Ramadan ini masih mau berbagi kepada orang lain? Apakah setelah Ramadan ini kita masih peduli kepada tetangga kita? Apakah setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mementingkan pribadi kita, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengaji, tapi dengan tetangga tidak akur, dengan keluarga, anak istri, dan bahkan hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran yang akan kita wujudkan di Idul Fitri ini, bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan yaitu membangun ketakwaan sosial kita wujudkan. Kita bersilaturahim kepada kaum kerabat kita. Kita saling bermaaf-maafan, dan hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin orang-orang yang tersakiti hati-hatinya. Ada orang tua kita yang mungkin masih berada dengan kita ataupun di kampung yang mungkin kita tidak sempat pulang kampung. Ada hatinya terlukai atau ada perasaan-perasaan mereka yang terlukai. Ini saatnya kita bangun kesolehan sosial kita, kita wujudkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal inilah yang harus kita lestarikan pasca Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan atau senantiasa membangun kesolehan pribadi kita dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah meningkatnya kesolehan sosial kita. Kita peduli dengan tetangga, kita peduli dengan kaum kerabat kita, dan kita semakin berempati kepada orang lain. Dua hal inilah yang akan menjadi ukuran apakah Ramadan kita selama 1 bulan ini